Bu, tapi kalau melihat semacam ini saya yakin menjadi edukasi banyak pihak begitu, Bu. Apakah memang menembus kalau kita nggak punya power gede nih pengusaha-pengusaha itu sulit ya kalau untuk ke lembaga-lembaga yang mengurusi perizinan semacam itu, Bu? Seharusnya tidak, karena Nah, perizinan kan? itu kan sebuah peraturan. Perizinan peraturan. Nah, peraturan kan mesti ada persyaratannya. Betul. Sudah jelas 1, 2, 3, 4. Kan itu harus sudah selesai. Kalau tidak selesai kan mesti why. Ya, kenapa? Nah, kenapanya itu yang harus dicari tahu dengan ada ini bagian pengaduan, bertanya sama pengaduan, langsung menghadap kepala pimpinan yang bertanggung jawab itu di mana sisanya. Jadi memang Anda jangan malas-malas dan jangan takut untuk memperjuangkan hak Anda di bidang hukum. Karena perusahaan Anda harus berjalan di koridor hukum, tapi bukan berarti ada orang lain boleh memainkan hukum di dalamnya untuk kepentingan hukum perusahaan Anda, kan seperti itu. Sepakat. Semoga istilah orang dalam tidak dimaklumkan ya, karena itu ada yang salah di situ. Jangan memaklumkan hal semacam itu. Tapi saya coba ke Tiffany dulu. Selama ini sempat ngobrol dengan teman-teman pengusaha yang lain nggak sih, yang sebidang begitu, yang ngasih masukan, ini gimana-gimananya gitu? Banyak banget dan mereka semua bermasalah. Sama? Yang lebih parah dari aku banyak banget. Wow. Aku tuh bikin skincare karena pertama emang jualan skincare. Passionnya di situ. Gitu. Terus aku konsultasi sama teman-teman aku yang memang sudah bikin skincare lebih dulu. Mereka sampai ganti nama 2-3 kali tau. Karena haki itu. Nanti ada yang banding lah, inilah karenanya namanya mirip-mirip dan lain. Padahal sebenarnya itu tuh bisa dicek dulu. Walaupun logonya beda. Iya. Pakai diembel-embel ditambahin new apa. Ya itu makanya dicek dulu. Ibarat kayak saya mau bikin PT, kan saya kan ngecek dulu nama yang sudah ada. Kita ini sudah ada, nama ini sudah ada, jadi enggak sudah masuk kemudian ditolak, enggak dicek dulu. Betul. Nah itu biaya tadi, Bu. Pengecekan itu biaya loh. Kadang kita sudah bayar untuk cek nama, oh ya nggak ada kok nama ini. Spelling nama tambah A1 aja kalau penyebutannya sama, itu tuh jadi masalah loh, Bu. Temen aku tuh ganti nama 3 kali. Dan yang ketiga ini belum jelas putusannya gimana. Kan kalau kita langsung produksi massal, BPOM duluan nih keluarnya, tarik lagi. Iya kan? Iya benar. Jadi emang harus nunggu, birokrasinya tuh ribet, Bu. Anggapannya misalnya kita udah cek nama, oh ini nggak ada kok, kita masukin, selogo-logonya kita masukin. Kita tunggu dulu proses sampai itu sertifikat keluar, dan itu 2 tahun, Bu. Nah harusnya tidak selama tidak harusnya enggak gitu. Kita tunggu dulu ada yang protes nggak gitu-gitu. Ya mungkin karena Anda menyuruh pihak ketiga, ya bisa juga pihak ketiga yang bermain, ya kan? Seperti itu. Tapi somehow ada juga loh, Bu, yang kan ada pelaporan kalau kita udah masukin dan lain-lain, suratnya ada. Iya. Tapi emang lama di hakinya. Lama di haki. Sudah pernah diurus di haki, kenapa lamanya? Orang cuma nama doang. Nah itulah, Bu. Kalau saya pribadi, saya ngurusnya, saya minta tolong orang, karena saya nggak tahu jalurnya satu persatu tuh kemana, ya kan? Jadi saya minta tolong orang untuk ngecek kenapa kok sertifikatnya belum keluar ya, kenapa kok selama ini kan udah nggak ada yang gugat lah, nggak ada yang tanya-tanya kok namanya sama. Sebenarnya kalau yang saya tahu, kalau umpamanya nama itu ya nggak sampai lama menunggu tahunan, kemudian nunggu ada orang gugat. Karena ketika kita masukin sudah ada, oh merah nggak ada, ganti lagi nama. Oh ini merah, ada orang punya, kita ganti lagi. Seperti itu. Tapi Bu, ini yang pengalaman aku ya. Misalnya nih kita sebut aja nama nggak apa-apa ya. Misal kita masukin nama DE gitu, DE. Besok ada DEE. Itu tuh yang kalau misalnya DE yang udah masukin awal, itu nggak terima loh, Bu. Ini harus diganti. Itu yang pengalaman teman-teman aku. Iya. Maksudnya tidak sampai sudah masukin lama, oh ternyata ada. Lamanya itu masalahnya itu. Lamanya itu kan pakai komputer lah. Iya. Aduh itu kan cuma detik aja. Banyak nama amal, sudah ada amal, ya kan? Oh sudah ada amal. Nanti mau apa amal buat ganti amin. Kan tinggal ganti, ya seperti itu. Oh amin nggak ada, oke lah seperti itu loh. Iya. Semuanya udah digital sih sebenarnya. Kita main efisiensi waktu. Mengatakan bahwa harus nunggu lama lagi, nanti ada orang banding.
itu kayaknya dibuat-buat deh kalau menurut saya. Enggak ah. Kecurigaannya ke situ ya Bu Betul, ya. Iya. Masalahnya apa? Cuman cek nama kok. Kecuali Balai POM dia harus lihat kandungannya berapa dan Uji setiap lab. hari itu orang uji yang lab. datang untuk mendaftarkan itu berapa, kemampuan tiap hari dia menyelesaikan berapa. Itu sih masuk akal gitu loh. Kalau Balai POM ya, ini kandungannya apa? Merkuri. Ya, ada uji berapa? labnya ya, Bu, ya? Nah, ya. Berapa merkuri? Oh, ini lah, boleh. Ini kandungannya apa-apa kan gitu sudah tulis ini berapa persen, ini berapa persen. Tinggal dia lihat. Oh, ini sesuai. Oh, ini sesuai. Oh, ini sudah kelar. Itu kan memang yang antri kan ya banyak. Tinggal kita tanya setiap hari itu BPOM itu bisa menghasilkan berapa? Ya, berapa? Bisa menyelesaikan berapa banyak? Berapa banyak? Cuman itu aja tinggal diurut, diping. Berapa kali berapa hari kan seperti itu. Kalau sampai setahunan, aku kira Balai POM-nya nggak kerja kali. Tapi ada juga nih cerita. Gimana? Awal pandemi kemarin, kita kan sempat kehabisan hand sanitizer. Aku tuh sempat tanya, kalau kita bikin hand sanitizer bisa nggak ya? Karena pabrikku sudah bikin, udah maklumin orang lain. Bisa Mbak, BPOM instan itu bayarnya 100 juta. Karena BPOM waktu itu mengeluarkan cepet, pokoknya hand sanitizer bisa kejual. Itu 100 juta, satu produk. Nah, itu kan oknum. Kan tidak tertulis. Nah, itu kan nggak jelas ya, itu memang beneran ada di aturannya. Itu harga BPOM-nya apa enggak, atau memang itu dari pabriknya yang itu ulah orang dalamnya, begitu loh. Pemirsa, setiap rupiah yang kita setorkan ke negara itu ada dalam peraturan. Jadi misalnya untuk lab membayar 50.000, untuk ini 10.000 ada rinciannya. Jadi kalau rinciannya itu memang sekian, ya memang katakan ya. Tapi kalau tidak ada rincian, tiba-tiba harus membayar itu ulah oknum. Betul. Oke. Kita keep di situ ya Bu ya, karena saya yakin ini akan berkembangnya kemana-mana. Dan sekali lagi kalau misalkan Anda memiliki kasus hukum yang sama, Ibu Jelis siap membantu di sini Bu. Alhamdulillah. Oke. Siap. Dari Tiffany sendiri ada yang ingin disampaikan juga untuk pelajaran bagi pemirsa? Kalau aku pribadi, kayaknya edukasi masyarakat itu penting. Betul, setuju Entah saya. apapun itu bentuk edukasinya. Karena kalau aku jual skincare nih, somehow ada yang nggak cocok misalnya. Kan ini udah BPOM. Iya. Kok masih gini ya di muka aku? Padahal sekalipun kita pakai produk yang puluhan juta, kalau emang nggak cocok kan nggak cocok. Ya. Bener ya? Jadi sebetulnya edukasi itu jelas. BPOM itu hanya untuk ini aman dipakai, aman dikonsumsi. Tapi untuk cocok nggak cocok ya itu responsibilitas masing-masing. Follow Iya betul. Itu responsibilitas masing-masing. Jangan mengadukan atau malah menyalahkan perusahaannya gitu, perusahaan skincare seperti itu. Dari Ibu Jelis ada yang ingin disampaikan juga? Ke Tiffany, ke pemirsa. Saya ada pengalaman di perusahaan farmasi ya. Skincare kan juga beritahu patokan kita, ya kan. Kalau di luar negeri sana itu memang untuk seluruh negara itu mereka sudah ada penelitiannya. Jadi sebelum dibuang di pasaran, yaitu sudah katakan di Indonesia ada sekian pulau, mereka bikin penelitian. Nah setelah dipakai berapa hari, ada kondisi apa itu mereka dicatat. Tiap negara ini itu dicatat berapa yang kena efek sampingnya itu. Nah kalau efek sampingnya lebih banyak, berarti untuk negara ini cuma negara ini aja yang berarti dia akan kok rubah polanya, komposisinya seperti itu. Kalau yang untuk tempatnya Ibu, saya paham, saya juga pengusaha, saya sudah tahu bagaimana saya ke pabrik mana tinggal minta dibikinkan, nanti tinggal saya kasih label kan seperti itu. Dulu saya hampir juga masuk ke dunia seperti itu ketika ada perusahaan multi level ya membuat ternyata di pabrik yang sama. Dia bilang, Ibu nggak ingin saya siapa juga yang ngurus, aku bilang gitu. Karyawan nanti terlalu banyak, harus ada SPG kemana-mana, enggak aku bilang gitu. Seperti itu kan, orang yang membeli kan satu-satu. Aku perusahaan hotel aja kan, kenapa satu hotel pesennya langsung 5.000 daripada aku harus melayani 5.000 orang, mending melayani satu orang tapi 5.000. Seperti itu. Pilihan saya waktu itu seperti itu. Nah, pemirsa di rumah memang untuk Anda yang kreatif, untuk saat yang seperti ini, Anda tidak perlu membuat pabrik untuk mengelola produk-produk Anda. Bisa Anda dengan kreatif bekerja sama dengan pabrik, Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan labeling dan packaging, Anda sudah menjadi seorang pengusaha. Demikian kehidupan berbisnis itu sangat mudah. Cuman ada tantangannya di perizinan. Benar. Kalau masalah bisnis itu kan cuma karena untung rugi.
Tapi masalah tetek bengeknya itu yang panjang. Perintilannya itu yang Betul. bikin shock gitu ya Kalau kita kadang-kadang. jual misal kita kulanya 10.000, kita jual 15.000 tuh udah untung, udah bisnis itu namanya. Coba ya itu perizinan tetek bengek, perintilan-perintilannya. Oke, baiklah. Kita belajar banyak dari sini, pemirsa ya, bersama dengan Tiffany dan juga Ibu Jelis. Semoga ini bisa menjadi edukasi yang nyata buat kita semuanya. Nanti kalau misalkan Anda perlu apa-apa, bisa langsung nge-DM langsung ke Tiffany boleh, ke Ibu Jelis juga boleh, tanya-tanya langsung gitu ya. Karena saya yakin nggak cuma mandek di sini aja ya. Takutnya nanti ke depannya nanti usaha semakin gede ada tantangan-tantangan baru lagi. Iya, Gitu Tiffany ya. Nanti ke Disnaker, Nah. ya, nanti Disperinda. Jadi nanti jalur-jalur ininya yang harus dikerjakan tuh memang cukup rumit, saya bilang gitu. Dan memang untuk menjadi pengusaha itu Anda harus bersiap punya mental baja. Kayak Betul. saya Setuju. ini Superman, Supergirl. Wonder Woman. Wonder Woman, ini orang-orang Wonder Woman dua-duanya. Untuk menjadi seorang pengusaha, saya selalu bilang sama teman-teman saya tidak gampang dan tidak mudah. Iya. Kalau Anda ingin hasil cepat, dengan keuntungan cepat, Iya. jadi pengusaha, jadi karyawan aja. Jadi Anda kerja capek, besok digaji, selesai. Tapi kalau pengusaha, dia harus 24 jam dalam tidurnya dia berpikir. Kenapa? Karena dalam perusahaannya dia genggam itu ada banyak jiwa yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan Anda. Ya kan? Jadi, Ada hajat hidup orang banyak. ya, Yes. ada hajat hidup orang banyak gitu. Kenapa? Harus Anda menggaji B, dan sedangkan usaha Anda kan belum tentu menghasilkan uang seperti kebutuhan dari Orang-orang ini, tadi. kebutuhan dari perusahaan untuk Mengcover semuanya. mengcover semuanya. Dan itu kalau memang Anda tidak punya uang lebih, tidak punya jiwa yang lebih kokoh, Anda pasti akan menyerah. Kalau aku nih ya Mas, kalau aku ini lebih ke mental aja sih istilahnya. Kita siap rugi. Betul. Itu nomor satu sih, jangan sampai karena kita jual, nggak laku, terus frustasi nggak mau coba lagi gitu. Iya. Tapi kalau masalah uang, dulu aku kan modal dari nol. Yes. Jadi sebenarnya kalau masalah kita mau jadi pengusaha, mental duluan sih. Betul. Berani duluan deh jualan. Iya, betul. Sip. Nggak usah malu-malu deh lu jualan apa deh, jualan. Itu nomor satu sih kalau di aku. Ya, betul. Saya setuju. Saya sering debat sama suami saya. Sebelum melakukan sebuah usaha, itu dihitung dulu kapan BEP-nya dan itu rumus itu enggak laku untuk pengusaha entrepreneur dan ya harus dihitung dulu, nggak bisa dihitung. Orang itu ibarat buah, kita nanam nanti buahnya berapa, jumlahnya berapa kita nggak tahu kok. Kalau kita pas beruntung satu pohon bisa berbuah semua buahnya. Betul. Tapi kalau kita nggak beruntung, hanya buahnya cuma beberapa. Apa salah buahnya? Apakah saya salah menghitung? Nggak bisa. Jadi Anda seorang pengusaha, bagi saya pelaku, juga Anda sebagai pelaku, kita tidak bisa menulis di awal, prediksi di awal. Produk ini habisnya sekian, nanti lakunya sekian, tidak bisa. Karena apa? Orang tidak mau tahu berapa modalmu, berapa keuntungannya. Orang tahunya membeli barangnya bagus, harganya terjangkau. Itu aja. Jadi untuk menjadi pengusaha jangan serakah. Jangan ingin sekarang jualan, besok sudah beli rumah. Kan seperti itu, butuh perjuangan kerja keras. Baik. Dan kalau Anda rugi, Anda pun harus siap rugi. Cuman saya untuk pemirsa di rumah, jangan pernah menjadi pengusaha modal utang. Karena apa? Anda untuk berusaha aja tidak punya uang. Bagaimana Anda bisa mendapatkan uang untuk membayar utang yang ketika Anda tanda tangan itu sudah uangnya kan harus kembali. Ketika tanda tangan itu kan bulan depan kan sudah harus bayar. Kan berarti ketika tanda tangan uang itu kan udah beranak nih. Nah sedangkan ini kan belum tentu jalan. Jadi seperti dimulai dari yang kecil dulu ya, yang bisa kita lakukan apa, yang kita action sekarang, dimulai dulu. Jangan langsung tiba-tiba modal utang, boom gitu, terus collapse. Ya betul. Nah, seperti Mbak Tiffany ini adalah contoh yang baik. Dalam artian dia mau tahu dan ingin tahu dan menjalankan bagaimana menjalankan yang kecil dulu, yang mula-mula dulu. Ketika beliaunya sudah menguasai yang kecil mula-mula, untuk menjadi besar itu bukan sesuatu yang sulit. Ya kan? Seperti itu. Oke, baik, itu aja Bu Jelis ya. Dan juga Tiffany, terima kasih banyak sudah berbagi. Dan sekali lagi, mungkin satu lagi yang menjadi pesan saya gitu kan, kalau memang diperlukan dan mungkin sangat diperlukan, harus ada pendampingan hukum dari expertnya gitu, agar Anda tahu bagaimana jalurnya, karena usaha itu pasti mau tidak mau kalau mau berkembang,
bukan cuma skala nasional tapi juga internasional, pasti ada perlu yang namanya pendampingan hukum. Jangan lupa Anda bisa langsung memfollow Instagram Jelis Nindiyati dan juga Tiffany Rosabella juga. Dan jangan lupa untuk bisa subscribe channel JNC Enterprise untuk mendapatkan edukasi hukum. Saya Amal Bastian, sekali lagi terima kasih Bu Jelis, terima kasih Tiffany. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.